Halo sahabat angan hidup, kali ini kita bahas ketika Imam Syafi'i tidak kunut di Masjid Imam Hanafi. Semoga bermanfaat. Sebelum masuk pada pembahasan, semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Kunut dalam mazhab Syafi'i merupakan salah satu sunnah apad dalam sholat subuh. Jika seseorang meninggalkannya, baik secara sengaja ataupun karena lupa, sunnah baginya untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Sebagai informasi, kunut secara bahasa berarti pujian. Secara istilah syara, kunut diartikan sebagai sebuah zikir khusus yang mengandung pujian dan doa. Imam Taqiyuddin Al-Dimashqi menyebutkan bahwa kesunahan kunut ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca kunut pada sholat subuh hingga wafatnya. Kunut dilakukan saat berdiri i'tidal, sebagian riwayat menyebut sebelum ruku. Namun, cara pertama lebih banyak riwayat yang menyatakannya, lebih terjaga, dan lebih utama. Bahkan, dalam kitab Al-Raudlah disebutkan bahwa cara kedua tersebut tidak cukup sehingga orang yang melakukannya sunnah sujud sahwi. Seorang yang berkunut disunahkan untuk mengangkat tangan, tanpa mengusapkannya ke dada ataupun wajahnya setelah selesai melakukannya. Lepas dari perbedaan pandangan itu, suatu ketika, Imam Syafi'i pernah tidak melakukan kunut saat melaksanakan sholat subuh di Masjid Agung Abu Hanifah, yang terletak di dekat makam Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit atau yang dikenal Imam Hanafi. Ia memang sengaja melakukan hal tersebut, tidak dalam keadaan lupa. Taha Jabir Fayyad Al-Alwani menceritakan dalam kitabnya yang berjudul Adabul Ikhtilaf fil Islam, Pimpinan Mahkamah Syariah dan Urusan Agama, Qatar, H119. Bahwa Imam Syafi'i ditanya perihal alasannya tidak berkunut. Ulama asal Palestina yang wafat di Mesir itu menjawabnya berikut. Bagaimana? Aku mempertentangkannya, sementara aku berada di hadapannya. Ia pun kembali menyampaikan alasannya kenapa tidak berkunut. Terkadang, kami mengikuti mazhabnya penduduk Irak. Dalam riwayat lain, Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari menceritakan dalam kitabnya yang berjudul At-Tibyan fin Nahyi an Muqathi'atil Arham, wal Aqarib, wal Ikhwan, bahwa Imam Syafi'i menziarahi Imam Hanafi selama 7 hari dengan membaca Al-Quran. Setiap kali menghatamkannya, ia menghadiahkan pahalanya untuk Imam Hanafi. Saat melaksanakan sholat subuh di Masjid Imam Hanafi, ulama bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i itu tidak membaca kunut karena menjaga adab terhadap sosok Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi tidak menyebut kunut sebagai suatu sunnah pada sholat subuh, maka saya meninggalkannya karena menjaga adab kepadanya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Pertama, kita melihat bahwa betapapun berbeda pandangan dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i tetap menjunjung tinggi adabnya. Ya, sikapnya demikian itu merupakan bentuk wujud penghormatan atau penghargaannya terhadap pandangan Imam Hanafi yang notabene bukan saja ulama biasa, tetapi juga guru dari gurunya, Imam Malik. Kita tentu pernah mendengar sebuah adagium, adab lebih tinggi daripada ilmu. Disinilah letaknya, Imam Syafi'i menerapkan hal tersebut. Ia tetap menunjukkan posisi akhlaknya di atas dari ilmu yang dimilikinya. Dalam kondisi tersebut, ulama yang berusia 54 tahun itu meletakkan ilmunya di bawah adabnya. Oleh karena itu, kita sudah sepatutnya mengikuti akhlak Imam Syafi'i, yakni menghormati pandangan orang lain yang berbeda dengan kita, tidak malah menghakimi sendiri, membenci, mencaci, atau memakinya. Perbedaan merupakan rahmat yang patut disyukuri, tidak perlu dipertentangkan dan merasa pandangannya paling benar, sedangkan yang lain salah. Ulama sekali berimam Syafi'i saja bersikap demikian, bagaimana dengan kita? Semoga dapat meneladaninya. Kedua, perbedaan tidak perlu dihadap-hadapkan dengan menganggap satu pandangan benar, sedangkan yang lainnya salah. Kita boleh memilih pandangan siapa saja, baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ataupun ulama lainnya. Semuanya memiliki pijakan dalil dan manhaj berpikir sendiri yang dapat dibenarkan secara hukum. Wakil Ketua Lembaga Bahthsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, LBM PBNU, K.H. Abdul Muqsid Ghazali pernah menyampaikan, dalam pengajian kitab Syarh Al-Warakat, bahwa perbedaan di antara para ulama disebabkan dua hal, yakni pemilihan dalil dan pemahaman terhadap dalil. Kita sebagai awam tinggal mengikuti pandangan mereka.